Zoominar kita pada malam hari ini tentang School in Metaverse. Nah, apa yang jadi perbedaan dengan Metaverse dan dunia real sekarang? Bagaimana mendirikan sekolah? Gimana caranya? Ada peluang dan ancaman apa di sana? Mungkin itu akan dikupas tuntas oleh Kak Lovely. Dan apa sih visi misi Kak Lovely sampai harus mendirikan sekolah di Metaverse? Mungkin nanti kita bisa cari tahu. Kita juga akan ditemani oleh Kak Maria Magdalena. Mungkin Kak Maria bolehlah sedikit memperkenalkan diri. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Kak Lovely. Biasanya kalau kita bicara tentang SBM, urutannya Cik Maria dulu baru saya yang bicara ya. Jadi selamat malam. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Tapi dari berapa kali baru sekali ini saya lihat ada flyernya loh. Ya biasanya saya nggak pernah lihat flyernya, luar biasa ya. Dan hari ini saya hadir sebagai perwakilan dari Suluh Bangsa Mulia, sebuah sekolah di dalam metaversa yang kami dirikan bersama. Founder pertamanya adalah saya dan Cik Maria ya. Dan Cik Maria ini yang memegang teknisnya, sehingga saya ajak beliau hadir untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang metaversanya. Nanti saya akan lebih berbicara tentang mengapa kami memilih metaversa, lalu apa yang akan kami tekankan di dalam Suluh Bangsa Mulia ya, melihat fenomena yang ada. Nah, saya serahkan ke Cik Maria. Cik Maria ini sama seperti saya, beliau adalah ibu dari seorang anak, saya 2 anak, tapi kesamaan kami adalah anak-anak kami melakukan homeschooling. Jadi Cik Maria ini sudah sejak awal bertemu dengan saya itu 2007 ya Cik ya, dan sama-sama melakukan homeschooling tunggal. Nah Cik Maria ini sudah 12 tahun berada di dunia metaversa, tepatnya berada di Second Life. Saya baru digoda-goda masuk ke Second Life ya, karena tanggal 1 April nanti kami ikut di konferensi pendidikan mereka di Second Life dan menjadi salah satu pemateri ya di konferensi tersebut. Oh, luar biasa, kalau nggak karena Cik Maria nggak akan ke sana kami ya. Dan Cik Maria sebenarnya ide tentang sekolah online ya, karena kami merindukan kemerdekaan yang dialami anak-anak kami itu bisa dirasakan oleh anak Indonesia lainnya. Maka sejak dulu kami merindukan punya satu ruang belajar yang bisa dibawa kemanapun anak itu pergi. Tapi kami masih belum puas dengan LMS ya, dengan berbagi soal, berbagi materi itu menurut kami belum pendidikan gitu ya. Tiba-tiba Cik Maria bercerita tentang Second Life-nya, lalu saya bilang kenapa nggak itu ya dibikin sekolah ya. Nah, lalu dayung bersambut dan Cik Maria kemudian membuat Suluh Bangsa Mulia. Silakan Cik Maria. Selamat malam Bapak Ibu, dan selamat malam juga kakak-kakak jika ada yang masih muda di sini. Nama saya Maria Magdalena, seperti yang dikenalkan Kak Lovely tadi. Saya sudah lama berkecimpung di Metaverse ya. Sebenarnya saya juga bukan yang generasi yang pertama di Metaverse, karena sebetulnya Metaverse itu sudah ada sejak tahun 2006. Platform Metaverse itu. Saya mulai main Metaverse itu 2010. Jadi saya bukan yang awal-awal. Kalau di Indonesia mungkin saya termasuk yang awal ya, tapi juga banyak juga pemain game yang lain yang awal juga. Nah, apa yang saya lihat waktu pertama kali saya masuk ke Metaverse itu adalah ini cocok untuk pendidikan anak-anak. Karena apa? Karena melalui Metaverse itu anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang imersif. Mereka bisa merasakan berada di lokasi di mana avatar mereka berada. Misalnya kita mau bikin alam itu seperti padang rumput gitu ya. Mereka akan bisa merasakan berada di padang rumput, apalagi jika itu nanti diiringi dengan ada suara-suara angin gitu ya, suara angin, suara pohon yang bergerak misalnya ya. Terus kalau mereka ada di dalam hutan hujan tropis misalnya, mereka bisa merasakan kehujanan terus di situ, terus suara hujan, suara burung, suara air, suara alam seperti itu ya. Lalu jika mereka ada di misalnya di halaman sekolah, mereka bisa merasakan suara misalnya serangga ya, misalnya jangkrik atau apa gitu kan, umum ya kalau di sekolah kita dengar suara-suara seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi mereka bisa benar-benar merasakannya. Apalagi kalau kita mau memberikan kepada mereka alat peraga yang akan sulit untuk mereka akses. Contohnya aja yang paling gampang itu mercusuar, ya kan? Kita semua tahu apa itu mercusuar. Dan di YouTube pun banyak sekali itu video-video tentang mercusuar. Namun akan sangat sulit buat anak dan hampir tidak mungkin untuk mengunjungi mercusuar itu secara langsung, apalagi memasuki dalamnya, gitu ya. Nah, melalui pengalaman di Metaverse, mereka bisa. Dan kami menyediakan itu di SBM, di Suluh Bangsa Mulia. Sehingga mereka bisa terbang tinggi, melihat dari jendelanya yang kaca-kaca itu, oh ternyata begini cara kerjanya. Misalnya. Mereka juga bisa masuk ke dalam bangunan mercusuar itu, mereka naik ya, naik lewat tangganya itu, naik, terus gitu. Meskipun nggak sampai-sampai mereka senang aja seperti itu. Pengalaman bermainnya itu membuat mereka merasa mengeksplorasi sebuah dunia yang baru.
Itu yang kita manfaatkan dalam metaverse ini untuk belajar. Kita pancing keingintahuan mereka, ketertarikan mereka, dan jiwa bermainnya, gitu ya. Karena bagaimanapun anak-anak ya, kita sendiri manusia dewasa juga masih suka bermain, gitu kan. Nah, itu bermain itu memang asik dan bisa memancing keingintahuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Itu yang saya percayai dari metaverse ini. Ini adalah Pulau Sains. Di sini masih berantakan karena memang sedang dalam rekonstruksi ya. Kami sedang membangun kembali. Nah, ini saya akan menuju ke sana, ke area yang sudah jadi ya. Ini adalah area yang sudah jadi. Metaverse ini bagus untuk orang segemuk seperti saya. Jalan satu pulau nggak perlu jalan kaki ya, terbang saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah alat peraga pendulum, tapi ini belum selesai ya Bapak Ibu. Nanti kita akan meletakkan suatu skrip bahasa pemrograman sehingga pendulum ini akan bisa bergerak. Bola-bola berwarna-warni ini akan bisa bergerak. Ini yang masih kami kerjakan saat ini. Lalu, nah ini adalah hutan hujan tropis. Bapak Ibu bisa melihat ada suasana hujan ya di sini ya. Ini area untuk menjelaskan pada anak-anak tentang hutan hujan tropis. Di sini kami letakkan sebuah refleksi Arnoldi supaya anak-anak bisa tahu. Nah, dari sini kalau untuk anak-anak yang belum tahu videonya atau belum bisa membayangkan sebesar apa bunga itu, mereka bisa membandingkan dengan avatarnya. Yang kami pakai di sini ukurannya sama dengan manusia. Jadi semua benda-benda di sini proporsinya juga kami sesuaikan dengan besarnya tubuh manusia. Nah, dengan begitu mereka bisa belajar tentang oh ternyata bunga ini sebesar ini. Jadi kalau lihat aslinya nanti mereka tidak bingung. Atau ketika bunga ini sudah langka dan mereka kesulitan untuk mencari aslinya, mereka tetap bisa tahu bahwa pernah ada bunga yang seperti ini. Begitu. Kami di sini juga ada hutan mangrove juga ya. Kalau yang di sini ini danau, ini ekosistem danau. Di sini kita nanti akan berikan tentang jamur ya, karena di tepi danau itu banyak tumbuh jamur, jadi kita akan berikan pada anak-anak pengetahuan tentang jamur. Kalau jamur ini diklik, akan ada informasi tentang jamur apa itu di situ. Nah, di sini mereka belajar kalau di sekitar danau ada apa aja, itu mereka belajar dari sini. Ini adalah hutan mangrove ya, jadi di sini anak-anak juga bisa merasakan berada di hutan mangrove, binatang apa aja yang ada di sini. Itu sekilas dari saya ya. Tentu saja ada banyak sekali alat peraga yang bisa kita sajikan di metaverse. Kalau Bapak Ibu melihat di sini, ini hanya satu pulau kecil saja. Kami punya sekitar 10 pulau. Jadi ada satu area yang terdiri dari 4 pulau langsung besar gitu ya. Nah, itu adalah kampus utama kami. Di situ ada tempat meeting juga, ada tempat konferensi seperti itu. Lalu untuk pulau-pulau kecilnya ini kami bagi-bagi, ada pulau sains, nanti ada untuk pulau sejarah, seperti itu kurang lebihnya. Kita benar-benar mau memberikan pengalaman yang imersif kepada anak-anak ya dalam belajar mereka. Oke Kak Lovely, silakan dilanjut Kak. Mengapa Suluh Bangsa Mulia ada ya? Saya mau mengingatkan kembali bahwa pendidikan itu adalah hak anak ya. Pertama saya mau mengingatkan pasal 1 Undang-Undang Pendidikan kita ya, Sistem Pendidikan Nasional kita mumpung belum diganti, tapi RUU-nya juga masih menampilkan pasal 1 yang sama, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Sebetulnya ya, ini perlu saya tunjukkan karena seringkali kalau kita bicara pendidikan, fokusnya hanya pada kecerdasan. Padahal sebetulnya di dalam undang-undang sendiri dikatakan pendidikan itu tujuannya ada 6, yaitu mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan. Jadi ada 6 sebetulnya yang perlu kita berikan saat kita mengatakan bahwa kita melakukan pendidikan. Ya, dan prinsip ini kemanapun saya pergi, satuan pendidikan apapun yang saya kerjakan, ini adalah landasan bergerak pada saat kita berurusan atau melakukan pelayanan terhadap anak ya. Ada 4 prinsip hak anak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah non-diskriminatif, yang kedua hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, ketiga kepentingan terbaik bagi anak, dan keempat penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip hak anak ini dapat Bapak Ibu temukan di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Dan ini undang-undang yang juga akan mengalami revisi. Sayangnya saya belum mendapatkan
rancangan undang-undangnya ya. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui lewat kurikulum merdekanya, pemerintah menetapkan bahwa semua pendidikan di Indonesia itu akan menuju satu profil yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana anak pelajar Indonesia itu pada akhirnya dia beriman dan tertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ada 6 profil yang hendak dicapai dalam pendidikan kita, ya, disebut profil pelajar Pancasila. Nanti teman-teman bisa melihat di lamannya Kemendikbud Ristek, ya, dan di situ sudah ada indikator, meskipun menurut kami indikatornya itu masih terkesan asal tempel, ya, belum benar-benar bisa menggambarkan profil-profil yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, saat ini kami sedang berusaha mendetailkan indikator-indikator tersebut agar mudah diterapkan dalam pembelajaran, ya. Nah, mengapa online? Ya, pandemi ini menjadi faktor disrupsi bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah cara mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Ya, statistik telekomunikasi tahun 2020 mencatat adanya kenaikan kepemilikan komputer. Coba diperhatikan ya, saya tidak berbicara tentang kepemilikan handphone. Saya bicara kepemilikan komputer. Karena menurut saya, sejak awal saya memang sudah heran mengapa kok waktu bicara pendidikan online, pemerintah itu mengarahkannya ke handphone gitu ya, bukan ke laptop atau ke komputer. Padahal harganya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Netbook itu bisa didapat dengan harga 1,5–2 juta. Bedanya dengan netbook atau dengan laptop, maka kita bisa mengendalikan screen time anak-anak. Kalau pakai handphone susah karena dia akan terus memegang handphonenya. Ada peningkatan sebanyak 18,83% dibandingkan tahun 2012 sekitar 14,86%. Ya, selama 2012 sampai 2020 tersebut peningkatannya ada 0,5% per tahun. Setiap rumah tangga punya komputer meningkat 0,5% setahun. Adapun kecepatan internet Indonesia saat ini menurut detik.com tercatat kalau mau ngunduh itu rata-rata kecepatannya 17,26 Mbps ya. Kalau fixed broadband-nya 23,32 Mbps. Sedang Global Index mencatat di paruh ketiga bahwa rata-rata orang Indonesia, ini yang mencengangkan ya, menghabiskan waktunya per hari di internet adalah 8 jam 52 menit. Dan sebanyak 73,7% dari populasi telah terhubung ke internet. Fakta-fakta ini, data-data ini membuat kita tidak bisa tidak, kita harus merangkul yang namanya internet itu dan benar-benar memanfaatkan internet menjadi sebuah ruang untuk pendidikan dan pembelajaran, bukan hanya untuk hiburan ya dan berita. Nah, banyak orang yang mengatakan berarti kita ini sedang membuat anak-anak makin kecanduan game. Ini permainan game ini makin banyak di Indonesia, ada 10 sebenarnya. Tapi saya ambil yang paling tinggi saja, ada Minecraft. Teman-teman siapa yang anaknya main Minecraft ya? Lalu ada Clash of Clans, lalu ada Roblox ya, Mobile Legends. Ini sebenarnya dalam in a way sudah merupakan metaversa gitu ya. Angkanya pun fantastis sebetulnya. Roblox ini sudah mencapai angka berapa puluh juta gitu ya pemainnya di Indonesia saja gitu ya. Dan Roblox ini berbayar. Anda kalau main Minecraft, main Roblox, Mobile Legends itu mengeluarkan uang ya di Second Life aja mengeluarkan uang ya Kak Maria ya. Kalau mau kemarin mau presentasi aja mau upload bayar. Ya kan, mau punya baju kita harus kumpulkan yang gratisan, maklum ya, kita orang Indonesia kan carinya yang gratisan aja gitu ya, tapi semua berbayar gitu. Sehingga sebetulnya kalau mau bicara tentang metaversa, tentang anak-anak di dalam internet, tentang anak-anak di dalam game, itu mereka sudah ada di dalam sana ya, mereka sudah ada di dalam game, mereka sudah ada di internet, mereka sudah hampir menjadi native untuk internet ya kan. Nah, kita akan lihat bahwa waktu terjadi pembelajaran online ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembelajaran itu harus aktif. Bagaimana orang belajar online itu harus memancing siswa untuk aktif. Ini kenapa saya tidak terlalu suka gitu ya dengan dulu itu saya sudah ditawarkan untuk pakai Google Classroom misalnya ya, lalu berbasiskan website gitu kan. Lalu pakai Facebook saja Kak gitu. Bagi saya itu tidak membuat anak itu aktif gitu ya. Dia hanya menerima penugasan, mengerjakan lapor gitu. Tidak ada proses komunikasi kecuali nanti dia bertemu dengan gurunya. Nah, itu berarti bukan online dong, hibrid itu namanya ya. Lalu dia harus engaging. Pembelajaran itu harus membuat siswa terlibat. Terlibat itu tidak hanya selesai dikatakan oh dia sudah mengerjakan,
mengumpulkan, berarti dia melibatkan diri, Kak. Oh tidak, engaging itu membuat seluruh indera dia itu terlibat dalam pembelajaran tersebut. Ada excitement gitu ya, ada pembelajaran lebih yang dia dapatkan dari kegiatan belajar tersebut. Nah ini, dia juga harus bermakna. Nah ini ya, anak harus dapat menghubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan mereka. Zaman dulu saya pakai namanya contextual teaching and learning gitu ya, di mana seluruh pembelajaran itu dikontekstualkan dengan kehidupan anak. Dengan demikian, maka akan memunculkan manusia-manusia yang mandiri dalam belajar, karena dia tahu apa manfaat pembelajaran itu bagi kehidupannya. Dan berikutnya adalah adanya interaksi sosial. Ruang online itu harus memberikan ruang bagi anak untuk melakukan interaksi. Ini terjadi pada kita kemarin, anak-anak stres semua, karena kemudian belajar online itu hanya tempat guru nitip soal, ya, guru-guru sibuk membuat video-video yang katanya menarik, padahal yang dibutuhkan oleh anak itu adalah interaksi sosialnya, interaksi antara anak-anak dengan teman-temannya, dan juga antara dia dengan gurunya. Terus melihat keluar karena saya takut hujan, habis ini saya harus naik Gojek. Dan kemudian harus iteratif dan joyful, harus memberi ruang bagi anak untuk mencapai tujuannya dan juga menyenangkan. Ya, nah ini cara belajar 4.0. Ini perlu kita perhatikan apakah waktu kita membuat pembelajaran itu sudah memenuhi ini atau tidak. Ini menurut Gostein di tahun 2014. Saya tuh kagum sama mereka-mereka itu. Kita panik 2020, ternyata banyak yang sudah mulai membicarakan tentang pembelajaran online itu bahkan sejak 2014. Kita ini terlambat. Bagus juga ada pandemi ini, sehingga kita itu digoncang dan melompat akhirnya. Kalau enggak, kita tetap aja di masa gitu ya. Lalu berikutnya, pertanyaannya ya, harusnya meresponnya. Pertanyaannya, dengan fakta bahwa anak-anak itu sudah ada di dalam internet, ya, sudah ada di dalam metaversa, dan mereka bahkan bisa dibilang kecanduan akan game-game tersebut. Bagaimana kita merespon data dan fakta tersebut? Apakah kita kemudian berusaha melawannya, ataukah kita memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kepentingan pendidikan bagi anak-anak bangsa? Nah, ini perbedaan antara e-learning dan metaversa. Kalau e-learning itu hanya menggunakan alat atau media, misalnya PowerPoint, dikasih PowerPoint-nya, pakai internet, pakai e-book, ada pakai video. Lalu guru mengandalkan instruksi yang diberikan dalam Learning Management System, LMS. Kemudian siswa mengandalkan orang tua untuk memberikan pengajaran. Makanya pusing semua kan, gurunya stres, anaknya stres, orang tuanya juga stres ya. Penggunaan teknologi lebih dimanfaatkan untuk transfer of knowledge, bukan transfer of values ya. Ini kenapa saya nggak tertarik dengan e-learning gitu ya. Dari kemarin saya ditawari untuk bekerjasama dengan e-learning. Bedanya dengan metaversa, metaversa menawarkan kemampuan untuk menduplikasi alam kehidupan ke dalam ruang maya. Prasyarat pedagogi yaitu adanya interaksi antara pembelajar dan pengajar, adanya ruang belajar dan juga materi ajar dapat dipenuhi dengan baik. Sebagai dunia buatan, metaversa dapat menjadi ruang sempurna bagi anak untuk mempelajari keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang nyata. Ya, memang metaversa itu kalau di dalam kehidupan permainannya itu sangat berbahaya. Itu sebabnya Suluh Bangsa Mulia dibangun di atas server kami sendiri. Jadi kami tidak memakai server manapun, tapi memakai server kami sendiri. Ya, nah. Ini Suluh Bangsa Mulia di dalamnya ya. Jadi ini anak-anak kemarin tuh kami belum memakai Discord ya. Sehingga anak-anak itu berkomunikasi dengan mengetik dengan chat ya. Lalu mereka duduk bersama di sini ya, mendengarkan, saling berdiskusi, menonton temannya yang menceritakan kisah kemarin. Jadi ini anak-anak melakukan trial ya. Mereka belajar menceritakan kembali buku bacaan yang sudah saya bacakan. Jadi saya membacakan untuk memberi contoh pada anak-anak bagaimana intonasi yang benar, potongan yang benar gitu ya, dan bagaimana bisa menikmati sehingga mereka nanti belajar untuk mengintisarikannya. Kami juga kemudian membuat, karena kemudian pada saat dicobakan, ternyata kalau seperti kondisi di alam biasa, ya, alam nyata, pengajarnya, itu bosan banget ya, saya saja bosan. Sehingga kemudian di dalam Suluh Bangsa Mulia yang semuanya bentuknya game, gitu ya. Nih, kalau Anda melihat lambang tanda ini ya, jadi mereka mencari clues ya yang tersebar di sekitar tempat kita berkumpul. Kemudian nanti setelah menonton mereka menggabungkan clue itu menjadi kalimat yang menggambarkan potongan cerita yang saya bacakan. Dan semua kegiatan nanti bentuknya gamifikasi. Ya.
Nah, proses belajarnya apa? Kami menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga nanti orang tua, anak, dan coach-nya, jadi di Suluh Bangsa Mulia adanya coach ya, akan menyusun kurikulum personal mereka, ya, sesuai dengan visi misi keluarga. Kemudian nanti coach itu mendampingi anak secara mandiri mencapai target-target yang sudah dia tetapkan sendiri. Ya, bentuknya gamifikasi, inklusif. Jadi kami berharap Suluh Bangsa Mulia ini bisa dinikmati oleh semua anak dalam kondisi apapun, ya, anak-anak berkebutuhan khusus pun bisa, karena di dalam Second Life itu anak teman-teman yang buta, ya, yang bisu itu bisa menikmati. Bagi yang kemarin tuh waktu saya latihan untuk presentasi, saya juga harus menyiapkan yang tertulis sehingga teman-teman yang bisu, yang tuli, kalau yang bisu mungkin masih dengar ya, tapi yang tuli itu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan lewat skrip yang berjalan itu. Jadi saya ngomong ada skripnya gitu, saya harus menyiapkan skripnya gitu ya. Dan juga kemandirian ya, karena kita akan menerapkan karakter baik di dalam metaversa ini, sehingga ada format-format yang kami siapkan untuk membentuk kemandirian dan kebiasaan baik dari anak. Nah, ini pengajar yang baru ya. Pendidik yang baru itu bukan lagi menjadi transfer knowledge, jadi sehari ini ngajar matematika selesai, tapi dia juga merupakan katalisator, dia juga pengajar, dia penjaga gawang, fasilitator, dan juga penghubung. Saya lebih memilih Suluh Bangsa Mulia itu menjadi tempat nyaman anak-anak dan menjadi hub bagi anak-anak itu untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya dengan sumber yang mana saja, tidak perlu hanya khusus dari Suluh Bangsa Mulia. Terima kasih. Suluh Bangsa Mulia juga membuka peluang untuk bekerja sama. Jadi Pak Hari kami punya komunitas sains misalnya ya, kami punya komunitas sejarah. Yang komunitas sejarah itu metaverse-nya menyediakan alat peraga. Tapi kami menyediakan konsep dan coach untuk membantu mereka mengalami pembelajaran sains yang menyenangkan. Ya, jadi silakan berhubungan dengan kami dan mencobakan dan membantu kami benar-benar menjadikan Suluh Bangsa Mulia ini sebagai karya anak bangsa yang bisa muncul di dunia dan melayani anak Indonesia dimanapun dia berada. Saya memohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang berkenan. Kalau terlalu ngotot, terlalu bersemangat, saya mohon maaf ya. Saya tidak ingin menggurui, saya tahu Anda lebih hebat dari kami berdua, tapi kami ingin membagikan apa yang menjadi mimpi kami, apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang sedang kami kerjakan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Lovely, great ya. Malam hari ini kita banyak belajar ya. Kalau buat saya pribadi ya, ini hal yang sangat baru dan cukup menarik untuk dicoba. Baik, thank you Kak Lovely, thank you Kak Maria. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk Terima kasih. partisipasinya semua. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.